Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Pemirsa, sampai jumpa lagi di acara Cirebon Katan Bersih Road to School. Kali ini dengan suasana berbeda di daerah Cirebon bagian utara yang memang lebih terik panasnya gitu. Ini di daerah Arjawinangun. Kita lihat di belakang kita ada Menara Masjid Agung Arjawinangun. Ini memang daerahnya ramai sekali pemirsa. Mari dalam episode kali ini apa yang bisa kita kerjakan di daerah Arjawinangun ini. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bu, perkenalkan kami dari Dinas Lingkungan Hidup, Bu. Jadi kami datang ke sini kaitannya dengan satu program kegiatan tentang pemanfaatan limbah anorganik, Bu. Jadi limbah anorganik itu dijadikan satu kreativitas, kira-kira bisa jadi apa gitu. Jadi intinya bagaimana kita menyelamatkan bumi lah dari limbah-limbah yang susah diuraikan, Bu. Makanya ini kira-kira kita mau bikin apa di sekolah ini, Bu? Yang sudah pernah kami praktekkan gitu ya, anak-anak buat untuk kreativitas dari limbah plastik atau anorganik ini, ada beberapa anak yang bikin vas bunga, kemudian ada bikin bunga, kemudian ada yang bikin bubur kertas, juga. Kemudian ada beberapa anak juga yang bikin meja dari botol. Yang ekobrik. Oh iya, itu terkenal tuh, Bu. Iya. Ada juga yang bikin lukisan dari cangkang telur. Cangkang telur dibikin itu mozaik. Mozaik. Lukisan mozaik. Ya, seperti itulah. Berarti sebenarnya sudah mulai dikerjakan ya, Bu ya? Sudah, bikin sudah. Produk-produk dari limbah anorganik itu, Bu. Sudah dibuat. Kemudian kadang-kadang juga di pelajaran prakarya juga memanfaatkan barang-barang limbah untuk membuat barang kerajinan. Yang kerajinan. Jadi memang siswa ini sudah mulai diperkenalkan ya, Bu ya? Sudah. Bagaimana limbah daripada dibuang begitu aja gitu, terus dibikin suatu produk gitu, Bu. Iya. Kemudian anak-anak juga sudah mulai belajar ya memilah mana sampah organik dan anorganiknya. Udah milah juga, Bu. Wah, ini bagus sekali, Bu ya. Kemudian anak-anak yang untuk sampah botol, plastik dan gelas plastik itu mereka sudah dipisahkan. Dijadikan hasil karya. Kita kan sekarang banyak nih, Bu, ada bank sampah di tiap sekolah gitu. Di sini udah ada belum, Bu? Sudah ada sih. Bank sampah. Sampah juga, tapi yang mengelola anak-anak OSIS. Anak-anak OSIS. Jadi itu yang diambil apa aja, Bu, dari bank sampah? Yang diambil itu adalah botol plastik,
botol plastik, iya. Itu dikumpulkan, kemudian masuk ke tempat pembuangan terakhir yang dikumpulkan sama anak-anak OSIS dan dijual. Dijual ya. Jadi memang selama ini lebih cenderung dijual dulu ya. Dijual dulu. Masih ada sebagian juga yang dibuat juga sih. Dibuat juga. Tapi cuma dibuatnya itu paling hanya untuk praktek-praktek aja gitu ya. Bagaimana mereka ini mampu membuat sesuatu dari limbah gitu. Buat karya kerajinan. Ya memang anak siswa SMP ini kan suatu saat itu ya punya daya ingat yang tinggi. Pasti ingat terus itu bahwa pada masa SMP itu dia bisa bikin sesuatu dari limbah. Gitu ya. Ini pemirsa. Ada sih. Ya. Karya-karya anak juga yang fenomenal gitu ya. Nah, contohnya apa Bu yang pernah rame nih Bu? Yang dulu ya pernah saya dulu pengajar prakarya itu anak-anak membuat roket. Roket? Oh, roket. Yang bisa terbang itu? Iya. Itu beberapa tahun yang lalu sih. Itu diteruskan nggak Bu? Maksudnya tiap? Belum ada yang bikin lagi nih. Kenapa nih Bu? Kabarnya anak-anak idenya mungkin belum sampai ke sana dulu ya untuk membuat roket. Kemudian beberapa tahun yang lalu juga sudah pernah selain roket itu anak bikin perahu. Bu, saya ini pemirsa ini agak menarik nih. Kita belum pernah dari sekian episode gitu. Ini saya baru dengar bahwa limbah di sini bikin roket. Saya sebentar tanya-tanya ke Ibu dulu ya tentang roket nih Bu. Ini menarik Bu. Yang dibuat materialnya apa aja sih Bu? Bisa jadi roket tuh? Yang dibuat itu kemarin sama anak-anak itu dari botol, kemudian ada dari bekas apa namanya batu baterai. Dia botol dulu. Botol. Terus? Ada dari batu baterai bekas juga. Batu baterai bekas. Nah nanti dibikin rangkaian. Rangkaian. Jadi roket gitu. Terbang Bu? Terbang. Nah ini pemirsa. Ada sih selain roket tuh ada yang membuat perahu juga sama dari perahu. Dari botol kardus, juga dari botol, ada itu perahunya bisa jalan pakai mesin juga? Bisa, pakai dinamo juga. Dinamo pakai baterai juga. Dinamo bekas yang kayak mobil Tamiya gitu. Tamiya gitu ya. Nah, ini pemirsa udah banyak sekali ya ternyata ide-ide dari pemuatan limbah gitu. Nanti di episode kali ini kita akan coba pikirkan kira-kira yang paling cocok buat SMP ini bikin apa. Mari pemirsa. Ini contoh produk yang pernah kami buat, gitu ya. Ada meja. Oh yang tadi dibilang ya? Ya, ada meja dari botol, kemudian ini dari bubur kertas. Saya sebentar lihat sini Bu. Ini dari botol juga dibuat bunga. Ini semua dari plastik nih ya? Bukan, dari botol plastik. Iya botol plastik. Botol. Ini dari gelas bekas. Ini sendok. Sama dari sendok. Ini tutup botol. Ini banyak dari sendok nih ya? Ini saya lihat banyak kan dari ini yang spoon ya, sendok ya. Dari spoon ini ceritanya mau bikin lampion gitu. Cuma belum selesai sampai finishing lampion. Oh ini buat lampu juga ya? Cupnya lampionnya lah gitu. Lampion. Wah pemirsa udah lumayan banyak juga ya. SMP ini juga sama Bu ya? Ini dari botol. Sama ini plastik botol juga? Enggak, botol juga. Belakangnya, bagian belakang botol dibikin bagian bunga. Bawah? Bagian bawah. Ininya juga dari botol juga. Sama. Ini yang bikin? Ini dibikin kayak keranjang lah dari tutup botol. Pemirsa, lumayan banyak ya sudah dibikin di sini. Ini kan barangnya sudah existing nih Bu, udah jalan. Saya mau tanya lagi, kira-kira limbah apa nih Bu? Selain limbah plastik yang diproduksi di SMP ini, hasil kebanyakan limbah lagi? Kebanyakan dari sekolah itu limbah selain botol, kemudian gelas plastik, sedotan dan lain sebagainya itu ada kardus, ada kantong plastik juga. Yang dari warung-warung itu di belakang? Ya, dari warung-warung. Itu lumayan banyak juga Bu? Banyak, setiap hari ya hampir lebih dari 10 kardus lah yang mereka hasilkan gitu. Tiap hari Bu? Tiap hari. Boleh kita lihat Bu? Boleh. Kardusnya kayak apa? Boleh, kardus bekas barangkali minuman, kita dapat ide dari kardus itu Bu? Kardus bekas minuman Mas. Gitu ya? Coba kita lihat. Mari kita lihat ke salah satu kantin yang biasa menghasilkan limbah kardus ya. Kita lihat ada ini berapa kardus yang... Ini kantin ini ada di dalam sekolah Bu ya? Ya, di dalam sekolah. Ini bagian Pak. Jadi ini ada berapa kantin Ibu di sini Bu? Ada 4, 5, 6. 5, 6 ya? Kita satu kantin ya? Satu aja kantin ya. Ini ada kardusnya Mbak. Mbak, permisi. Mau nanya nih. Satu hari ini katanya si Ibu tiap hari tuh bisa menghasilkan kardus bekas gitu di sini Bu. Banyak nggak? Hari ini berapa? Lumayan. Boleh saya lihat Bu, hari ini berapa? Thank you.
Ini, oh, wah. Pemirsa, kita lihat ya. Ini satu hari ya, Bu? Satu hari ini ya? Iya. Ini pemirsa, satu hari aja sudah menghasilkan segini banyak kardus box. Memang ini suka tidak suka ya, kalau banyak sekali. Ini ada tadi saya lihat ada berapa kios, Bu, di sini, Bu? Ada 6. Ada 6 kios ya. 6 kios, kalau bayangkan satu kios segini ya, sehari berapa? Memang ini sudah ada yang nampung kali ya. Pasti ada yang nampung juga, Bu ya. Ada. Karena memang sampahnya produktif nih. Tiap hari selalu mendapatkan limbah sampah kardus ini. Pemirsa, ini jadi ide nih di SMP ini. Memang banyak kardus. Kira-kira kita buat apa ya di episode kali ini di SMP 1 Arjawinangun ini? Nah, Bu, itu tadi kan kita sudah lihat limbah kardus, Bu ya, banyak sekali nih. Jadi saya kepikiran nih, kira-kira di sekolah ini bikin apa dari kardus ini jadi satu karya, Bu ya. Sebentar, Bu, ini ada apa nih, Bu, lagi, Bu? Oh, ini anak-anak ekskul tari topeng. Iya. Mereka mau latihan tari topeng. Latihan tari topeng. Iya. Memang di sini tari topeng banyak dijadikan kegiatan itu atau gimana, Bu? Ya, jadikan salah satu ekskul unggulan sekolah Ekskul kita. unggulan. Ya, Oh, jadi karena ini beberapa event, beberapa Iya. tahun selalu kita mendapatkan juara untuk tari kreasi. tari kreasi topeng. Oh, jadi Tari ini kreasi topeng. SMP kan gini ya. Memang daerah Gegesik. Ini Arjawinangun ya. Arjawinangun. Kan Arjawinangun Gegesik ini sudah kita kenal ya sebagai daerah seni budaya ya. Jadi kalau memang anak-anak ini nari topeng rasanya kudu juara ya, Bu ya. Alhamdulillah tahun kemarin sih kita juara 2 Tahun kemarin juara 2 tari topeng. kreasi. Ya. Setiap tahun selalu, tahun, Bu? selalu juara. Selalu juara. Wah, ini pemirsa, ternyata dari obrolan tadi yang banyak tentang limbah, di sisi lain SMP 1 Arjawinangun ini juga punya potensi lain tentang dunia seni budaya, Bu. Iya. Saya jadi kepikiran lagi nih, Bu. Gimana, Kan kita habis ngomongin limbah nih. Ya. Kalau limbah dikawinin sama seni budaya nih, menarik, pemirsa. Bagus juga Mas idenya, Mas. Ya, boleh saya pikirin, Bu, kira-kira buat apa buat ini? Boleh. Ya, pemirsa, di episode kali ini, ini rasanya tantangan baru bagaimana limbah dibikin sebuah kreasi yang terkait dengan keunggulan SMP setempat tentang tari kreasi seni budaya yang sebetulnya unggulan di daerah ini gitu ya. Mari. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Di acara kali ini kita akan coba manfaatkan ini ya, limbah kardus gitu. Ini limbah kardus, kita mau bikin ornamen buat keperluan nari. Jadi aksesoris tari. Kebetulan di SMP Arjawinangun ini kan memang kegiatan unggulannya adalah tarinya itu gitu, tari kreasi khususnya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan di event kali ini, pertama kardus bekas, kedua gunting, terus spidol buat gambar, terus beberapa cat ya. Ini berbagai macam warna ya catnya ya, mau biru, mau kuning, putih gitu. Nah, ini nanti mau kita bikin semacam mahkota buat tari ya. Nah, langkah pertama kebetulan sebelumnya kita sudah copy ya dari ornamen yang sudah ada gitu. Kita akan tracing ulang gitu, jiplak ulang di kertas yang sudah ada. Ini kali ini saya dibantu oleh salah satu siswa di SMP Arjawinangun
biar mereka kedepannya paham. Silakan coba digambar. Nah ini pemirsa, proses gambarnya lagi dikerjakan oleh anak siswa SMP 1 Arjawinangun. Oke. Nah ini udah ada molding gambar outer gitu. Sekarang kita tinggal gambar bagian tengahnya dengan motif-motif lokal sini. Silakan. Ini kita contoh ulang gambar ini. Ini memang anak-anak daerah sini nih, saya melihat khususnya dari daerah Arjawinangun, Gegesik itu talenta daerahnya bagus ya untuk kesenian. Anak-anak kecil-kecil juga seneng gambar, pintar-pintar gambar gitu. Ini keahlian wilayah gitu ya. Ini biasanya tidak lupa ya. Cukup. Ya, cukup. Ini memang cukup lumayan panjang ya. Nah, ini beberapa yang sudah digambar ya. Coba diwarna aja. Bahkan di warna kuning dulu kayak ini ya. Pemirsa, tadi warna kuningnya karena kuasnya belum dicuci bersih ya, jadi akhirnya warna kuning. Ini sebagai cat dasar dulu ya semuanya, biar tidak kelihatan unsur kertasnya, jangan terlalu banyak mas. Lagi ambil air. Nah segitu aja cukup ya. Terus lagi ambil ya, pinter nih. Ya cukup. Nah sip, ini harus kita keringkan dulu ya sebelum proses yang lainnya. Nah ini yang sudah ini yang sudah dicat tadi yang kering, kita udah diwarna ulang ya. Oke, ini aja digambarkan, ditegesin. Yang itu ditegesin biar itu bagus. Nah ya, jadi ini tadi udah semua jadi tegesin aja. Nah ini tadi udah diwarna semua ya, karena tekniknya warna dulu. Ini harus kita pertegas lagi. Dari yang sudah jadi begini, kita tinggal tambahkan ornamen-ornamen itu. Ini si ornamen ini tinggal tempel-tempelin. Gimana nih? Nah ini biar simetris, hijau sama hijau. Ini tinggal ke senangan kita aja ya. Ini pemirsa, ornamennya ya, kita tempel-tempelin pakai lem ya, lem 3 detik atau lem Korea gitu. Nah setelah itu kita ambil yang sudah jadi ya. Nah ini kira-kira jadi begini kalau udah jadi. Ini jadi lebih ramai ya, menarik ya. Nanti pemirsa jadinya kira-kira seperti ini. Nanti kita lihat ya pemakaiannya seperti apa di para penari kreasi ini.
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh ya pemirsa, pada episode kali ini di SMP 1 Arjawinangun ya, kita dapat ide tadi setelah keliling dengan ibu guru di sini. Ternyata kita nemuin banyak kardus-kardus gitu di warung. Itu cuma satu warung aja. Memang ternyata betul ya, limbahnya itu ada yang plastik, box kardusnya aja jadi limbah juga ternyata banyak. Tapi memang yang box ini sebetulnya sudah banyak yang ambil ya, tukang-tukang rongsok gitu, karena memang masih punya nilai gitu. Di episode kali ini kebetulan setelah ngobrol juga dengan para guru di sini, ternyata di SMP 1 Arjawinangun ini salah satu keunggulannya adalah seni tari. Jadi saya kepikiran gimana limbah kardus bisa nggak dikawinkan sama seni tari. Nah akhirnya kepikiran dibuat sebagai ornamen-ornamen tari ya, kayak di mahkota, di telinga gitu. Sebetulnya masih banyak ide lagi ya buat di bajunya gitu. Tapi kali ini dengan waktu yang terbatas, kita fokus lebih ke mahkota dulu ya, mahkota untuk dijadikan ornamen-ornamen itu dari limbah kardus ini. Kegiatan P5 yang sudah dilakukan di SMP Negeri 1 Arjawinangun ini ada 3 tema P5, di antaranya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan kewirausahaan. Yang di belakang ini kami dari tim gaya hidup berkelanjutan membuat ekobrik dan juga kreativitas dari limbah anorganik dari botol bekas dan sendok bekas. Kegiatan ini dilakukan ketika pengerjaan proyek P5 kemarin, dan juga untuk rutinitasnya ketika proyek mata pelajaran biasanya dikerjakannya. Untuk membuat kreativitas dari bahan dasar kardus ini kami sangat antusias sekali dan kami mengapresiasi sekali, dan kami memanfaatkan limbah kardus ini untuk membuat siger atau topi aksesoris tari topeng. Anak-anak ketika mengerjakan proyek ini sangat antusias, sangat bahagia, dan sangat appreciate sekali gitu ya. Maksudnya dalam artian mereka sangat semangat sekali dalam mengerjakan proyek. Kemudian kerja sama antar tim atau antar siswa pun terjalin dengan sangat erat. Kemudian kekompakannya dan juga kreativitas serta semangat anak-anak dalam berkarya itu luar biasa sekali. Harapan kami dari inovasi-inovasi ini ya, kami inginkan anak-anak tuh lebih kreativitas lagi dalam membuat hasil karya kerajinan dari bahan limbah. Kemudian yang utamanya adalah kami mengharapkan anak-anak ini mengerti bagaimana memilah dan memilih sampah serta dapat menjaga lingkungan, terutama dari limbah plastik dan limbah anorganik lainnya yang tidak dapat terurai. Kami Sivitas Akademika SMP Negeri 1 Arjawinangun sangat bersyukur mengapresiasi kehadiran tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang tentu saja event ini akan menambah nama SMP 1 Arjawinangun itu akan lebih dikenal. Jadi pengimplementasian, apresiasi dari masyarakat akan semakin besar ya. Dan kami juga bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa anak-anak kami sudah terbiasa berkegiatan yang memang liputannya hanya sebatas di internal. Nah, kalau sekarang betul-betul bisa lebih luas lagi cakupannya. Dengan demikian, kami sangat mendukung program ini, program dari Pemda, Dinas Lingkungan Hidup, yang tentu saja pemanfaatan limbah anorganik berupa kardus dikaitkan dengan seni
tari kreasi ini sesuatu yang bagi kami hal baru. Kok bisa mereka memanfaatkan kelihatannya tidak berharga, bahkan menjadi sangat berharga. Itu yang kami akan apresiasi terhadap para pembimbing, pembina, dan termasuk anak-anaknya. Harapan kami selaku guru pembimbing, kegiatan yang sudah positif ini harus diteruskan, kontinuitas, harus diprogramkan lebih lanjut, direncanakan lebih baik lagi, supaya program pemerintah, program nilai-nilai yang ada di tema proyek profil penguatan pelajar Pancasila ini akan semakin menguat dan akan semakin bermakna bagi peserta didik kami di SMP 1 Arjawinang. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Wey!
dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh